Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Oktaviani dari program studi manajemen dengan NPM 101201272. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6 yang bertemakan dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan berdoa. Ada banyak ketentuan dalam proses dicabutnya nyawa dari jasad seseorang. Sakaratul maut, sakit saat sakaratul maut pasti dirasakan setiap orangnya saat ruh keluar dari jasad. Untuk itu, kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa agar diringankan dari saat dilakukannya penyebutan nyawa atau sakaratul maut. Nabi berdoa berkenaan dengan kejadian saat ajal, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang menerjemahkan menjadi judul mati dari kejadian setelahnya. Berikut untuk doa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ini ala syakaratul maut. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah sakaratul maut, hilangkanlah rasa sakit saat ajal menjemputnya bagi Muhammad. Jadi kata Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dekat dengan Allah takut dengan rasa sakit dan pedihnya saat sakaratul maut. Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai murid-muridku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan memberimu kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Sungguh aku mengetahui betapa hebatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Imam Al-Ghazali mengatakan, diriwayatkan bahwa pada suatu ketika masuk kelompok orang Bani Israel lewat di sisi sebuah pemakaman. Mereka berkata satu sama lain, alangkah baiknya jika salah seorang di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang dari penghuni kubur ini bisa bangun dan mengabarkan kepada kita berita tentang alam kubur. Maka dari itu mereka berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluannya. Kemudian ada dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tergores, serta bagian kain sutra yang tersobek. Hadis riwayat Bukhari. Ka'b al-Anhar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang, lalu seorang lelaki menariknya dengan sehingga ranting itu membawa sebagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkannya yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut saat sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh sehingga bagian orang yang sedang sakarat merasakan dirinya
ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kakinya. Kemudian, sakaratul maut orang-orang zalim. Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Ibrahim alaihissalam melihat wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan gambaran perupaan malaikat maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan, satu di belakang. Mengenai pakaian serba hitam, sangat menakutkan. Dari mulutnya keluar jilatan api. Kemudian ketika melihatnya, Ibrahim alaihissalam pun pingsan tak sadarkan diri. Kemudian yang selanjutnya, sakaratul maut orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang beriman akan melihat rupa malaikat maut sebagai pemuda tampan, berpakaian indah, dan menyebarkan wangi yang sangat harum, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Allah telah menurunkan kebaikan." Kemudian yang selanjutnya, kesedihan saat bertemu malaikat maut. Adza bin Yasir mengatakan, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, malaikat maut beri lembaran tulisan yang isinya pada tahun ini. Cabutlah nyawa orang-orang yang tertulis di lembaran ini. Seseorang boleh jadi sedang menanam tanaman, menikahi wanita, dan membangun gedung-gedung, dan ia tidak menyadari kalau namanya ada dalam daftar lembaran tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.